Oleh banyak orang, sampah seringkali dianggap sebagai benda yang tak bernilai atau tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan dan sekarang menjadi masalah besar. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi dan budaya, dan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam hal mengolah sampah. Nah, di kota Makassar, ada seorang ibu parubaya yang sehari-harinya disibukkan untuk mengurus sampah. Berprofesi sebagai ketua rukun warga di salah satu kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapot, Cini, Makassar, ibu bernama Rosmini Bukhari ini mengelola bank sampah yang ia namakan Pelita Bangsa. Selain itu, Rosmini juga mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini yang ia beri nama PAUD Lorong Peduli Anak Bangsa. Uniknya, siswa-siswi peserta PAUD ini cukup membawa sampah tiap hari ke sekolahnya. Sampah itulah yang ia jadikan pembayaran mereka. Wah, kalau mau masalah kesibukan, saya memang sibuk sekali. Saya mengurus PAUD, saya mengurus bank sampah, dan saya juga sebagai RW yang mengurus masyarakat saya di wilayah saya ini. Ya, kedepannya begitu terus. Dengan beralirnya waktu, ya saya harus melakukan semua kegiatan itu. Rosmini Bukhari mulai tertarik untuk mengurus sampah saat pertama kali program Green and Clean diluncurkan di Kota Makassar pada tahun 2008 lalu. Sejak saat itu, ia mulai berpikir untuk memulai gerakan bersih sampah yang diawali dari lorongnya yang terletak di Jalan Pelita Raya, Lorong 2 nomor 34A Makassar. Dan baru pada tahun 2013, ia lalu membentuk bank sampah di mana saat itu pemerintah Kota Makassar membuat kebijakan bahwa setiap RW di Makassar harus memiliki bank sampah. Mulai dari situlah ia memberikan edukasi kepada warga di lorongnya tentang pentingnya sampah. Saya tertarik dengan sampah ini sejak diadakan Green and Clean di Kota Makassar ini, dan sebenarnya pertama kali Green and Clean ini dilakukan 2008. Cuma kebetulan saya mengikut baru di 2010. Kebetulan lorong saya dulu mendapat penghargaan dari Pak Wali, maka saya diberikan lampu Sombrero Smart City. Pertama kali lampu lorong itu ya di lorong saya. Ya, saya merasa bersyukur kepada Bapak Wali dengan adanya Green and Clean ini, saya juga bisa dibantu dengan penerangan lampu jalanan. Dan juga di 2013 itu ya saya membentuk bank sampah karena anjuran dari Pak Wali itu di setiap RW itu harus membuat ada bank sampahnya. Ya, alhamdulillah saya di RW 1 ini saya buat bank sampah. Ya, ini yang saya namakan bank sampah Pelita Bangsa. Rosmini Bukhari yang juga merupakan Kepala Sekolah PAUD Lorong Peduli Anak Bangsa ini mengatakan, awal mula ia menerapkan metode iuran sekolah PAUD dibayar dengan sampah agar tidak memberatkan orang tua murid membayar dengan uang. Hal yang membuat Rosmini menerapkan metode pembayaran dengan sampah tersebut lantaran dulunya di sekitar sekolah PAUD Lorong Peduli Anak Bangsa sangat kotor dan banyak sampah yang berserakan. Setelah menggunakan metode pembayaran dengan sampah, menurutnya kini lingkungan di sekitar PAUD-nya sudah bersih dari sampah. Hal itu karena orang tua murid hingga muridnya pun berbondong-bondong mengumpulkan sampah untuk diserahkan ke sekolah PAUD Lorong Peduli Anak Bangsa. Saya itu mempunyai ide atau inovasi ya, karena saya melihat orang tua mereka kasihan rata-rata di bawah penghasilan mereka tidak terlalu mencukupi untuk membayar iuran. Saya berinisiatif untuk edukasi ke mereka kenapa bukan sampah yang bisa kita daur ulang kita bawa ke sekolah dan ditabung, dan ya itu hasilnya nanti kita bayar untuk iuran sampah. Mereka apresiasi dengan pendapat saya, jadi mereka lakukan dengan cara menabung untuk pembayaran bulanan mereka. Yeah.
Rosmini berharap pot lorong peduli anak bangsa yang ia gagas dengan konsep iuran menggunakan sampah ini bisa terus berkelanjutan dan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya agar bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitarnya, terutama di Kota Makassar khususnya dalam mengurangi produksi sampah di tempat pembuangan akhir di Antang. Sementara itu, adapun sampah yang disetorkan murid-murid potnya yakni sampah jenis plastik seperti botol, gelas, serta sampah-sampah jenis kertas dan logam. Para murid juga telah diedukasi sehingga pada saat menyetorkan sampahnya sudah dibagi berdasarkan jenis sampah tersebut. Kalau sampah yang mereka bawa sini ada beberapa jenis seperti plastik, kertas, ada juga logam. Logam itu yang ringan-ringan saja yang mereka bawa seperti kaleng Sprite, Coca-Cola yang mereka bisa kumpul dari rumah. Kalau menurut timbangan mereka ya sesuai dengan apa yang mereka kumpul dari rumah mereka baru dibawa ke sini. Ya itulah yang saya sisihkan untuk tabungan mereka.